Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zain Zakwan Y dengan NIM 029 dari kelompok 8. Di video ini, kami akan membahas tentang 3 hal penting dalam teori komputasi, yaitu decidability atau undecidability problem, kontribusi Alan Turing dan mesin Turing, serta halting problem sebagai salah satu contoh problem yang undecidable. Di sini, saya akan menjelaskan tentang decidability atau undecidability problem. Nah, supaya lebih terarah, tujuan dari presentasi ini adalah pertama, memahami dulu apa itu decision problem. Kita harus memahami dulu apa itu dasarnya. Kedua, dari situ kita akan lihat perbedaan antara decidable dan undecidable problem. Ketiga, kami akan jelaskan peran Alan Turing dan model mesin Turing dalam mendefinisikan konsep ini secara formal. Dan terakhir, kita akan lihat halting problem sebagai contoh klasik problem yang terbukti undecidable. Mari kita mulai dari konsep dasar dulu, yaitu decision problem. Decision problem adalah jenis masalah yang jawabannya selalu bisa dinyatakan. Hanya apa? Hanya dengan ya atau tidak. Contohnya, diberikan sebuah bilangan bulat n. Pertanyaannya, apakah n bilangan genap? Atau dalam graf, kita punya dua simpul, A dan B. Lalu kita tanya, apakah ada jalur dari A ke B? Jadi, selama jawabannya bisa diputuskan menjadi ya atau tidak, itu kita sebut decision problem. Next, decision problem sebagai bahasa. Dalam teori komputasi, biasanya input kita anggap sebagai string. Sekumpulan string yang memenuhi suatu aturan kita sebut sebagai bahasa. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan L. Maka, setiap decision problem bisa dilihat sebagai pertanyaan. Diberikan sebuah string W, apakah W termasuk ke dalam bahasa L atau tidak? Kalau W berada di L, jawabannya ya. Kalau tidak, jawabannya tidak. Bentuk formal seperti ini memudahkan kita untuk menganalisis apakah ada algoritma yang bisa memutuskan suatu bahasa. Sekarang mari kita masuk ke intinya, yaitu apa itu decidable problem. Sebuah problem disebut decidable jika ada suatu algoritma atau dalam model formalnya sebuah mesin Turing yang menerima input apapun, selalu berhenti dalam waktu berhingga, dan selalu memberikan jawaban yang benar, ya atau tidak. Jadi, untuk problem decidable, kita benar-benar punya cara otomatis yang terjamin melalui 3 tahap: jalan, selesai, dan jawabannya benar. Contohnya, mengecek apakah sebuah bilangan genap, mengecek apakah suatu bilangan prima, atau bisa juga mengecek apakah sebuah DFA menerima suatu string. Semua itu punya algoritma yang jelas dan dijamin akan berhenti ketika tujuannya sudah tercapai. Kebalikannya, yaitu undecidable problem. Sebuah problem disebut undecidable apabila tidak ada algoritma apapun yang bisa selalu berhenti atau dan selalu benar untuk semua input. Undecidable itu bukan belum ketemu, tapi mustahil ada. Mustahil ada maksudnya sudah dibuktikan secara matematis bahwa algoritma seperti itu mustahil ada. Jadi, decidability atau undecidability problem pada dasarnya membagi masalah-masalah komputasi menjadi 2. Yang pertama, decidable, yang bisa diselesaikan secara otomatis oleh algoritma. Dan yang kedua, yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh algoritma umum atau kita sebut undecidable. Nanti, contoh paling terkenal dari problem undecidable adalah halting problem yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu definisi dari undecidable problem. Tapi, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana cara kita membuktikan secara matematika bahwa sebuah masalah itu undecidable atau tidak, kalau kita bahkan belum mendefinisikan apa arti dari decidable itu sendiri? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Alim dengan NIM D121241023. Di sini, saya akan membahas tentang kontribusi Turing dan mesinnya terhadap undecidable problem. Sebelum tahun 1936, para matematikawan seperti David Hilbert bertanya-tanya, apakah ada prosedur mekanis yang bisa memecahkan semua masalah matematika? Masalahnya saat itu, kata algoritma atau prosedur itu masih bersifat abstrak.
belum ada standar bakunya. Kita tidak bisa bilang sesuatu itu undecidable kalau kita bahkan belum punya batasan atau belum punya patokan tentang apa yang decidable. Disinilah peran dari Turing. Turing masuk memberikan solusi dengan merancang sebuah model matematika teoritis yang sekarang kita sebut dengan Turing Machine. Bayangkan, sebuah mesin yang sangat sederhana, yang hanya punya pita kertas yang tidak terbatas, dan sebuah head untuk membaca dan menulis simbol, serta sekumpulan aturan atau state. Meskipun terlihat simpel, Turing membuktikan bahwa mesin ini bisa mensimulasikan logika komputer yang bahkan komputer paling canggih sekalipun bisa. Kontribusi terbesar dari Turing adalah dia memberikan garis batas. Ini dikenal sebagai Church-Turing thesis. Turing berargumen bahwasanya apapun yang bisa dihitung secara logis pasti bisa dilakukan oleh Turing Machine. Artinya, dia menciptakan standar ukur yang dimana sebuah masalah disebut decidable hanya jika ada Turing Machine yang bisa memprosesnya lalu berhenti dengan jawaban. Sebaliknya, jika Turing Machine saja tidak bisa menyelesaikannya, maka masalah tersebut adalah masalah yang undecidable. Tidak berhenti di situ, Turing juga menemukan konsep dari Universal Turing Machine, yaitu sebuah mesin yang bisa diprogram untuk meniru Turing Machine lainnya. Ini adalah cikal bakal komputer yang kita pakai hari ini, di mana satu hardware bisa menjalankan berbagai software. Tapi, dengan menciptakan mesin yang begitu powerful ini, Turing justru menemukan fakta yang mengejutkan yang baru, yang dimana ternyata ada hal-hal tertentu yang bahkan Universal Turing Machine pun tidak bisa jawab. Apa saja pertanyaan itu? Ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya dalam topik The Halting Problem. Ya, baik. Saya Ahmad Faizur Rahman akan menjelaskan mengenai halting problem sebagai undecidability. Untuk poin pertama, definition. Jadi kita harus tahu dulu apa itu halt. Halt itu adalah kondisi di mana ketika program dijalankan, dia bakal berhenti. Terus nge-return sesuatu, apakah itu integer atau null, bisa. Intinya berhenti gitu, dia terminate. Nah, selain halt, ada kasus kedua di mana ketika program dijalankan dia bakal nge-stuck di infinity loop. Artinya sampai kapanpun programnya itu bakal terus berjalan. Untuk gambarannya seperti di sini, ini ada program P, terus kita masukkan input I. Nah, keluarannya itu bisa ada dua, dia halt atau loop. Gitu. Raising question-nya adalah apakah kita bisa membuat program yang dimana dia bisa memprediksi program lain untuk suatu input tertentu, apakah dia halt atau loop gitu. Jadi misalnya kita di sini ada program P kan, yang tadi kita membuat program H yang dimana dia memiliki dua parameter, I untuk inputnya dan P untuk programnya. Di mana program tersebut di mana program H ini itu memprediksi apakah program P ini memiliki keakhiran halt atau loop untuk input I. Untuk definisi formalnya itu seperti ini. Jadi ada program H dengan dua parameter P dan I, di mana dia nge-return halts ketika P itu halts on I, dan dia nge-return loop ketika P itu looping forever. Jadi dia nge-stuck di infinity loop. Nah, jadi halting problem ini sebenarnya baru pertama kali disebut secara eksplisit itu di bukunya Martin Davis, yaitu Computability and Unsolvability. Walaupun banyak referensi yang mencantumkan akar dari halting problem ini itu dari papernya Alan Turing di 1936, kalau tidak salah, yang judulnya itu ini. Namun dalam paper tersebut Alan Turing sebenarnya tidak menyebut program halting problem ini secara spesifik. Nanti di buku Martin Davis ini baru disebut secara spesifik mengenai halting problem ini. Nah, kan tadi sudah ada raised question-nya. Jadi jawabannya bagaimana? Apakah kita bisa membuat program yang bisa memprediksi halt atau infinity loop untuk suatu program dan input secara general? Nah, mari kita coba buktikan. Jadi suppose kita punya program seperti ini, program yang memprediksi apakah I itu loop atau halt untuk program P. Nah, kita buat C-nya. C itu kontradik
dari program H. Jadi ketika H itu menghasilkan halt, maka C itu malah nge-return loop. Begitu juga sebaliknya, ketika H nge-return loop, C itu nge-return halt. Nah, terus kita coba dari program ini, kita coba jalankan C di dalam C. Teorinya adalah ketika kalau memang H ini bisa diciptakan, maka kontradiknya itu maka dia akan bisa membuat prediksi untuk program apapun kan, termasuk program C. Jadi dia juga dapat memprediksi C apakah dia halt atau loop. Nah, namun ketika C ini dijalankan dalam dirinya sendiri, maka H akan dipanggil, dan di sini akan terbagi menjadi dua kasus. Nah, kalau misalnya H itu ngeprediksi kalau programnya bakal halt untuk C, maka C itu bakal nge-return sebaliknya, dia bakal nge-return loop. Nah, begitu juga vice versa gitu. Kalau misalnya H itu ngeprediksi C bakal loop, maka yang terjadi adalah oposisinya, C malah nge-return halt. Artinya apa? Artinya di sini halt gagal untuk memprediksi keluaran dari program C. Nah, dengan ini kita bisa buktikan kalau kita tidak bisa membuat program general untuk memprediksi sebuah program apakah loop atau halt untuk suatu input. Jadi kita tidak bisa. Makanya halting problem ini kita sebut dengan undecidability. Jadi kita tidak bisa tentukan secara general dan eksplisit gitu, apakah sebuah program itu bisa halt atau loop untuk suatu input. Yang bisa kita lakukan adalah kita coba nge-run programnya, lalu kita nge-observe apakah untuk input tersebut, program tersebut halt atau nge-stuck di infinity loop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.